Dewa Perang Yesikai. Bab 1071. Sekte Seribu Tangan tidak pernah menjadi keluarga, tetapi sekte yang menyeluruh. Namun, kegiatan mereka umumnya terbatas pada provinsi selatan Tiongkok. Laut Cina Timur bukanlah wilayah pengaruh mereka. Kali ini, mereka membuat keributan besar, dan bahkan pemimpinnya datang sendiri. Itu pasti sudah direncanakan sejak lama. Lihatlah mobil-mobil di sebelah mereka. Pengemudi di dalamnya sebenarnya adalah pengikut Sekte Seribu Tangan. Mereka menciptakan kemacetan lalu lintas, ini hanya untuk menyergap semua orang. Dia tidak ramah, semuanya harus berhati-hati. Jiqian mengeluarkan elemen air dan meletakkannya di permata tongkat. Itu memancarkan cahaya biru samar dan tampak, sangat indah, tetapi elemen air adalah sesuatu yang sangat yin di dunia ini. Dikombinasikan dengan gerakan kuil bulan, kekuatannya bahkan lebih kuat. Deni Bulan, ini adalah wilayah Laut Cina Timur. Sekte Seribu Tangan tidak berani bertindak gegabah di sini. Kau bawa semua orang pergi dulu, dan aku akan menahan mereka. Nightmare menawarkan diri. Selain Jiqian, kekuatan tempur terkuat di sini adalah Nightmare. Aku juga akan tinggal, kata Phantom Fox. Dewa Bulan, mereka tidak punya banyak orang. Kali ini kita membawa lebih dari 40 penjaga gelap dan penjaga bulan. Kenapa kita tidak mengambil inisiatif dan membunuh mereka? Miehun melihat orang-orang di sekitarnya. Sekte Seribu Tangan telah keluar dengan kekuatan penuh, tetapi paling banter itu adalah serangan mendadak. Hampir semua elit dari dua aula ada di sini. Jika mereka bertarung langsung, Seribu Tangan Yinpo pasti bukan lawan mereka. Bertarunglah, ucap Jiqian lembut sambil mengayunkan tongkatnya. Teknik Dewa Bulan, jatuhnya bintang. Beberapa cahaya perak melesat keluar dari tongkat itu, setipis benang perak namun mengandung energi. 1000 pisau dalam kekacauan. Yinpo tangan 1000 mencibir dan melemparkan beberapa pisau terbang dari lengan bajunya. Elemen air. Jiqian tersenyum saat dia mengalirkan energi internalnya dan melepaskan kekuatan elemen air yang dahsyat. Pisau terbang Yinpo bertangan 1000 perlahan, mengembun, di udara dan berubah menjadi potongan-potongan es, yang jatuh langsung ke tanah. Sungguh harta karun yang luar biasa. Tampaknya akan ada keuntungan baru hari ini. Yinpo si tangan 1000 tertawa, hehe, dan menunjukkan senyum serakah. 4 elemen adalah harta karun Atlantis. Semua keluarga besar ingin memperjuangkannya, tetapi tidak semudah itu. Jiqian menghindari 2 pisau terbang itu dengan mencondongkan tubuhnya ke samping. Kekuatan bintang jatuh itu begitu besar sehingga langsung meledakkan kendaraan di dekatnya. Hati-hati, Dewi Bulan. Nightmare tiba-tiba melompat keluar dari samping, dan kedua pria berpakaian hitam itu mencoba menyerang Jiqian dari belakang, tetapi ditusuk tepat di jantung oleh tombak Nightmare. Miehun, Moji, dan Selina juga melawan balik dengan para penjaga gelap dan penjaga bulan. Gerakan Sekte Seribu Tangan sangat berbahaya, dan senjata tersembunyi mereka sulit untuk dilawan. Namun, para murid itu tidak memiliki kekuatan seperti Yinpo Seribu Tangan, dan tidak dapat menghentikan serangan Miehun dan yang lainnya. Miehun, yang memegang pedang Changbai, seperti dewa perang. Dia dengan mudah memblokir senjata tersembunyi para murid Sekte Seribu Tangan, melakukan serangan balik dengan satu pedang, dan dengan mudah memenggal beberapa orang. Formasi Cahaya Bulan. Selina memerintahkan pengawal bulannya untuk membentuk formasi. Formasi Cahaya Bulan sangat canggih dan merupakan salah satu keterampilan unik kuil bulan. Jika dilakukan secara kolektif oleh pengawal bulan, formasi ini lebih kuat daripada jika digunakan oleh satu orang. Serangan balik. Selina melambaikan tangannya, dan para pengawal bulan di baris pertama berlutut dengan satu kaki, sementara para pengawal bulan di belakang semuanya memegang busur silang. WSS. Beberapa anak panah ditembakkan dan beberapa pengikut Sekte Seribu Tangan terbunuh. Selina memimpin dan bergegas maju dengan belati di tangannya. Kedua belah pihak terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Dari kejauhan, itu tampak seperti pertarungan jalanan, tetapi dibandingkan dengan perkelahian kecil, kelompok gangster, ini adalah perkelahian antar dewa. Yinpo bertangan 1000, kau bukan tandingan kami, mengapa kau tidak menyerah saja? Jiqian melirik, situasi pertempuran, di belakangnya. Kuil bulan di Istana Dunia Bawah sudah unggul, tetapi Yinpo bertangan 1000 tampaknya tidak berniat mundur sama sekali. Jika pertempuran terus berlanjut seperti ini, polisi setempat akan segera datang. Benarkah? Kurasa kau harus memikirkan dirimu sendiri terlebih dahulu. Yinpo si tangan 1000 mencibir, dan tiba-tiba, gelombang orang lain menyerbu dari segala arah.
Denny Bulan, hati-hati, ada yang menyerang kita. Nightmare berteriak keras. Jiqian tiba-tiba berbalik, dan bayangan hitam menerkam dan memukul dadanya dengan telapak tangan. Jiqian panik dan mengangkat tangannya untuk menghadapi serangan itu. Telapak tangan yang dapat melarutkan tulang. Jiqian mengangkat telapak tangannya berubah menjadi hitam dan perlahan mulai menyebar. Rasa mati rasa muncul dari titik hitam itu. Ternyata itu adalah telapak tangan penghancur tulang. Mungkinkah trik berbahaya ini belum hilang? Jiqian segera mengambil pil senong dan menelannya, lalu menggunakan energi elemen air dan tongkat permata untuk mengeluarkan racun yang tersisa, dan baru saat itulah dia menghela napas lega. Seperti halnya Yin Po Tangan Seribu, telapak pengikis tulang juga dianggap sebagai praktik tidak lazim, dan sekte jahat dalam dunia seni bela diri. Khususnya, telapak tangan penghancur tulang juga merupakan jurus yang sangat berbahaya. Telapak tangan ini sangat beracun. Begitu menyentuh tubuh, racunnya akan menyebar dengan cepat ke seluruh tubuh melalui luka. Korban akan merasa mati rasa dan tidak nyaman di sekujur tubuh, diikuti oleh kelumpuhan jantung, paru-paru, dan hati, dan akhirnya jantung berhenti berdetak. Ini sedikit mirip dengan bisa ular. Orang yang diracuni tidak dapat menggunakan kekuatan internal. Jika tidak ada penawarnya, dia pasti akan mati. Karena tidak dapat menggunakan kekuatan internal, korban akan merasa tidak berdaya di sekujur tubuh, jadi ini disebut telapak tangan penghancur tulang. Telapak racun, akhirnya kau datang juga. Yin Po Si Tangan Seribu tertawa, dan lelaki berpakaian hitam itu melepaskan tudung kepalanya, memperlihatkan wajahnya yang keriput. Haha, dengan hadiah sebesar itu, kurasa tak ada yang akan menolaknya. Lelaki tua bernama Poison Palm itu tertawa dingin. Bagaimana kalau kita bekerja sama untuk mengambil kepalanya? Bagus sekali. Aku tidak menyangka gadis kecil ini dikelilingi begitu banyak ahli. Tidak heran dia memiliki nilai hadiah yang tinggi. Begitu Du Zhang selesai berbicara, mereka berdua langsung bergegas maju. Teknik Dewa Bulan, jatuhnya bintang. Ledakan. Ketiganya menyerang secara bersamaan dan pertarungan pertama berakhir seri. Mengapa ada begitu banyak orang? Semua orang menyadari sesuatu yang tidak biasa. Para pendatang baru ini semuanya adalah ahli kultivasi. Mereka berjuang mati-matian, tetapi situasinya masih menemui jalan buntu. Semua orang berhati-hatilah, orang-orang ini memiliki senjata tersembunyi. Ekspresi Nightmare menjadi semakin serius. Orang-orang berpakaian hitam berdatangan dari segala arah seperti air pasang, satu demi satu. Yan Jing. Aneh, kenapa aku tidak bisa menghubungi nomor ini? Ye Shike menatap layar ponselnya dengan ekspresi bingung. Dia menelepon Jiqian berkali-kali, tetapi tidak ada yang menjawab. Begitu pula dengan panggilan Miehun dan Moji, tidak ada yang menjawab. Xiao Kai, bantu aku melihat ini. Chen Yuxin menyerahkan sebuah dokumen kepada Ye Shike. Tuan, ada seseorang di pintu, katanya dia mencari menantu laki-laki saya. Pada saat ini, seorang pembantu bergegas masuk dan berbisik di telinga Chen Yuxin. Apakah ada yang salah? Ye Shike melihat dokumen itu dan tidak mendengar dengan jelas apa yang dikatakan pelayan itu. Oh, tidak apa-apa, Xiao Kai, kamu tinggallah di sini, aku akan mengurus sesuatu. Di luar kediaman keluarga Chen. Biarkan aku masuk, ada hal penting yang harus kukatakan pada bos. Seorang pria yang membawa buku catatan mencoba masuk, tetapi dihalangi oleh beberapa pria kekar di luar pintu. Maaf, ini villa pribadi. Anda tidak bisa masuk tanpa perintah. Seorang pengawal berkata dengan tenang, silakan kembali. Bab 1072. Hei, biarkan aku masuk. Wom memegang komputer dan mencoba membobol, tetapi didorong ke tanah oleh seorang pengawal. Dia adalah salah satu dari sedikit orang biasa di Istana Hades yang tidak memiliki kekuatan internal. Namun, motonya adalah, teknologi adalah kekuatan. Semua peretas top adalah bom waktu, terutama di dunia yang semakin berbasis informasi saat ini. Wom bahkan dapat melakukan hal-hal yang tampaknya mustahil. Kalian. Cacing itu membersihkan debu dari tubuhnya, tampak marah, dan segera memeriksa apakah komputernya rusak. Para elit dari Istana Dunia Bawah dan Kuil Bulan telah pergi ke Laut Cina Timur. Dia bahkan tidak memiliki seorang pun pembantu di sekitarnya. Tentu saja, tidak ada seorang pun pembantu yang memiliki kemampuan tempur. Namun, ada seorang pembuat onar. Di kafe seberang keluarga Chen, seorang gadis muda sedang duduk, menikmati teh sore dengan santai. Selamat datang. Cacing itu terlatih-tatih sambil memegang komputer.
Cacing, kenapa kamu tidak masuk? Gadis itu adalah Ziyun. Meskipun dia tidak memiliki banyak kekuatan internal, tidak ada seorang pun di istana dunia bawah yang berani mengganggunya. Melihat cacing yang malu itu, Ziyun tidak bisa menahan tawa dan hampir memuntahkan kopinya. Omong kosong, apa kau tidak melihat semuanya tadi? Para penjaga keamanan itu terlalu sombong. Suatu hari nanti aku akan memberi mereka pelajaran. Wom meletakkan komputer di atas meja dan memeriksa harta karunnya dengan sakit hati. Kau memegang komputer rusak sepanjang hari, jadi tentu saja mereka tidak akan mengizinkanmu masuk. Ziyun memutar matanya dan berkata, ngomong-ngomong, jika kau ingin membalas dendam pada mereka, dengan kemampuanmu, akan mudah bagimu untuk mengambil setiap sen dari rekening Hei Guang. Menggunakan cara ini untuk membalas dendam terlalu rendah. Apakah menurutmu fisiku begitu rendah? Terlebih lagi, aku punya sesuatu yang mendesak untuk ditemukan oleh orang dewasa, bagaimana mungkin aku membuang-buang energiku pada beberapa penjaga keamanan? Wom mengambil komputer dan mengetik sesuatu di sana dengan 10 jarinya dengan kecepatan yang sangat cepat. Aku tidak bisa menghubungi ponsel bos, tapi aku yakin dia ada di dalam, dan aku juga sudah memberitahu petugas keamanan tentang identitasku, tetapi mereka tetap tidak mengizinkanku masuk. Aku merasa ada yang tidak beres. Ekspresi Wom berubah serius. Aku ingin meretas sistem pengawasan keluarga Chen, kata Wom tegas. Baiklah, aku akan berdiri saja dan melihatmu memamerkan kemampuanmu. Ziyun menyeruput kopinya, tampak santai dan puas. Pamerkan, aku perlu mengakses sistem keamanan keluarga Chen, tetapi terlalu sulit untuk menerobos masuk dari luar. Aku butuh bantuan. Saat cacing itu berbicara, matanya tanpa sadar tertuju pada Ziyun. Hei, orang mesum, apa yang ingin kau lakukan? Ziyun, aku butuh bantuanmu. Cacing itu tertawa tanpa malu, kamu wanita cantik, jadi kamu bisa melakukan hal semacam ini lebih mudah daripada aku. Lagi sibuk apa? Tunggu sebentar. Cacing itu mengeluarkan flash disk USB dari sakunya, mencolokkannya ke komputer, dan mengetikkan sepotong kode di dalamnya. Selesai. Wom tiba-tiba bertepuk tangan, mengeluarkan USB drive dan menyerahkannya kepada Ziyun. Aku memasang virus di dalamnya. Selama kamu memasukkannya ke komputer host di ruang keamanan keluarga Chen dan membiarkannya selama 3 atau 4 detik, semuanya akan selesai. Itu ide bodohmu. Ziyun mencibir, aku bukan bos, dan aku bisa tidak terlihat. Bisakah aku masuk secara terbuka? Tentu saja aku tidak membobolnya. Bukankah kamu seorang wanita? Cacing itu melihat sekeliling, mencondongkan tubuhnya lebih dekat, dan berbisik di telinga Ziyun, wanita memiliki keuntungan dalam hal semacam ini. Cek, kasihan sekali kamu, sudah tidak muda lagi, belum juga dapat pacar, tapi tega membiarkan seorang wanita berbuat begini. Gerutu Ziyun. Apa yang kau bicarakan? Aku juga khawatir tentang keselamatan bos. Wajah cacing itu berubah, menjadi semakin serius. Bos telah berada di rumah Chen selama berhari-hari dan teleponnya tidak berfungsi. Di Istana Hades, Jeton bersikap acuh tak acuh kepadaku. Aku khawatir sesuatu terjadi di rumah Chen. Apa yang kau katakan masuk akal. Baiklah, demi kakakku, aku akan menjual penampilanku kali ini. Goda Ziyun. Benar sekali. Jika Ziyun mengambil tindakan, itu pasti akan berhasil. Itu hanya sanjungan. Laut Cina Timur. Deni bulan, ada terlalu banyak orang di sisi lain. Jika ini terus berlanjut, kita akan dikepung. Nightmare melambaikan tombaknya, menerobos masuk dan keluar dari kerumunan, dan bahkan melukai Poison Palem dengan parah, memotong salah satu tangannya. Namun, dia juga terluka, begitu pula yang lainnya. Dia tidak takut bertarung langsung, tetapi dia datang ke Laut Cina Timur untuk sebuah misi. Dia tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada mereka sebelum hantu itu ditemukan. Mendengarkan percakapan mereka, Jiqian menebak sesuatu. Mungkin seseorang telah mengeluarkan hadiah untuk kepalanya. Mengenai harganya, mungkin harganya sangat tinggi. Kalau tidak, bagaimana mungkin begitu banyak orang yang mau datang? Hentikan, semuanya. Tiba-tiba, sebuah suara tajam terdengar, dan banyak orang bergegas keluar dari lingkungan sekitar dan berdiri di antara kedua kelompok. Intervensi pihak ketiga dan situasi yang tidak jelas membuat kedua belah pihak tidak berani bertindak gegabah. Tepat ketika kedua belah pihak bertanya-tanya, seorang pria berpakaian putih melompat turun dari udara. Saya khawatir tidak pantas bagi Anda untuk memulai perang di wilayah keluarga Zheng saya. Pria itu berjalan perlahan di depan kedua belah pihak. Jadi,
Dia adalah tuan muda tertua dari keluarga Zheng. Permisi. Ketika Yinpo si tangan seribu melihat orang itu datang, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi ketakutan di wajahnya. Bukan hanya dia, tetapi juga Du Zhang dan orang-orang dari sekte lain memiliki ekspresi serius. Tuan muda tertua dari keluarga Zheng, Zheng Ji. Ji Qian bergumam. Dia sangat mengenal Dong Hai. Keluarga Zheng adalah satu-satunya keluarga yang berkuasa di Dong Hai, dan kepala keluarga, Zheng Li, hanya memiliki sepasang anak, Zheng Ruo dan Zheng Li. Baru-baru ini, Zheng Ruo dibunuh oleh si pembunuh, dan itu terjadi di keluarga Zheng, jadi. Masalah ini sudah menjadi masalah besar, jadi tujuan kedua Ji Qian datang ke Dong Hai adalah untuk mencari tahu kebenaran masalah tersebut. Dengan begitu banyak orang berkelahi dan mayat berserakan di tanah, itu mungkin bukan hal yang baik. Zheng Ji menatap mayat-mayat di tanah dan berkata dengan ringan. Tuan muda Zheng, masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Zheng. Mohon jangan ikut campur. Kami akan berterima kasih. Yinpo si tangan seribu membungkuk kepada Zheng Ji. Mereka takut dengan pengaruh keluarga Zheng di Laut Cina Timur. Zheng Ji adalah tuan tertua dari keluarga Zheng, dan ini adalah wilayah keluarga Zheng. Mereka tidak akan pernah berani mengambil tindakan terhadap Zheng Ji, jadi. Mereka hanya bisa membujuk Zheng Ji untuk segera pergi. Itu tidak benar. Kalian semua harus tahu identitas orang di belakangku. Dia adalah putri tertua keluarga Ji di Yanjing. Ini juga wilayah keluarga Zhengku. Jika kalian menyakiti Nona Ji, bagaimana keluarga Zhengku akan memberikan penjelasan kepada keluarga Ji? Zheng Ji menggelengkan kepalanya. Kalian semua datang ke wilayah keluarga Zhengku, mengapa tidak mengubah permusuhan menjadi persahabatan? Jika kalian tertarik, aku akan menyelenggarakan jamuan makan untuk kalian. Bagaimana? Zheng Ji perlahan berjalan mendekati Ji Qian dan membisikkan beberapa kata di telinganya dengan suara yang hanya mereka berdua bisa dengar. Ikutlah denganku nanti, jangan sampai terlibat dengan orang-orang dari sekte itu. Bab 1073. Tuan muda Zheng, apakah Anda menginginkan wanita ini? Atau Anda bertekad untuk melawan kami? Du Zhang mengerti apa yang dimaksud Zheng Ji. Jika kedua belah pihak terus bertarung, dia tidak akan tinggal diam. Dengan begitu, sekte-sekte seni bela diri ini tidak akan dapat terus mengambil tindakan. Keluarga Zheng adalah keluarga besar para kultivator, dan para penjaga serta tetua yang mengikuti Zheng Ji semuanya adalah penguasa tahap Nas Chen Soul dan tahap Out of Body. Kekuatan mereka bahkan sebanding dengan para penjaga rahasia. Dengan keluarga Zheng di sekitar, mereka jelas tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Haha, itu tidak benar. Kau membunuh orang di wilayah keluarga Zhengku. Mungkinkah? Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Zheng Ji tertawa dingin, dengan niat membunuh dalam suaranya. Sekte-sekte seni bela diri ini jelas bukan lawan keluarga Zheng. Sebagai perbandingan, keluarga Zheng adalah raksasa, dan grup Zheng adalah salah satu yang terbaik di Dong Hai. Anggota keluarga Zheng juga merupakan tokoh terkenal di kelas atas kota Dong Hai. Mereka tidak akan pernah berani main-main dengan sekte seperti sekte seribu tangan. Saya tidak suka berkelahi dengan orang lain. Sebaliknya, saya suka menyelesaikan pertengkaran. Jika Anda memulai pertengkaran di wilayah keluarga Zheng saya pasti akan campur tangan. Saya sudah mengatur jamuan makan di hotel. Silakan masuk. Zheng Ji tersenyum percaya diri dan menunjuk ke tanah. Jangan khawatir, saya akan membereskan tempat kejadian. Jadi, Tuan muda Zheng harus turun tangan. Yinpo si tangan seribu berkata dengan dingin. Para murid sekte tangan seribu melangkah maju perlahan. Zheng Ji tidak terburu-buru. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan membuat gerakan, tidak jelas. Para penjaga dan tetua di sekitarnya juga melangkah maju. Ini adalah wilayah keluarga Zheng. Bahkan jika perkelahian benar-benar terjadi, sekte seni bela diri ini pasti akan menderita. Benar sekali. Tolong beri aku, Zheng Ji, sebuah bantuan. Aku pasti akan membalasmu dengan sangat baik di masa depan. Para pemimpin sekte bela diri itu saling memandang dengan cemas, semuanya dengan keengganan dan ketidakberdayaan tergambar di wajah mereka. Keluarga Zheng terlalu kuat, dan mereka sama sekali bukan tandingannya. Baiklah, kalau begitu kami akan membantu Tuan muda Zheng, tetapi izinkan saya mengatakan ini terlebih dahulu. Tuan muda Zheng dapat melindungi mereka di Laut Cina Timur, tetapi di luar sana, mohon jangan ikut campur. Ini adalah sumber kekayaan kami. Saya harap Tuan muda Zheng dapat mengerti. Yinpo si tangan seribu masih tidak mau, tetapi dia mundur selangkah.
Memotong sumber kekayaan seseorang seperti membunuh orang tuanya. Zheng Ji tidak akan memaksa terlalu keras. Di Laut Cina Timur, sekte-sekte seni bela diri ini tidak akan mengambil tindakan, tetapi di luar Laut Cina Timur, Zheng Ji juga tidak dapat melindungi mereka. Tentu saja, mobilnya sudah siap, semuanya. Tidak perlu, Tuan Zheng, kami masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, jadi kami tidak akan mengganggu Anda lagi. Begitu kata-kata itu terucap, Yin Po si tangan seribu membawa orang-orangnya pergi. Tentu saja, mereka tidak mau menerima kemunculan tiba-tiba Cheng Yaojin. Semua orang mengerti bahwa mereka tidak akan menyerah dan pasti akan mencari kesempatan lain. Terima kasih, Tuan Zheng. Setelah semua orang pergi, Ji Qian membungkuk kepada Zheng Ji untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Nona Ji, sama-sama. Sejujurnya, meskipun sekte-sekte itu tidak datang untuk membunuhmu, aku masih punya sesuatu untuk ditanyakan kepadamu secara langsung. Zheng Ji tersenyum tipis. Ini terkait dengan urusan internal keluarga Zhengku. Aku harap Nona Ji bisa mengatakan yang sebenarnya. Tentu saja. Orang yang berhati nurani tidak perlu takut. Selama aku bisa menjawab, aku akan menjawab dengan jujur. Ji Qian mengangguk. Kalau begitu, mari kita pergi ke tempat lain. Aku akan meminta seseorang untuk mengurusi situasi di sini. Yan Jing. Nyonya, ini wilayah pribadi. Anda tidak diperbolehkan masuk tanpa izin. Dua pria tampan, aku. Aku harus ke kamar mandi segera. Tolong bantu aku. Ziyun berpura-pura terlihat lemah dan menyedihkan, dengan wajah bayi yang imut, yang sebenarnya membuatnya terlihat sedikit menggemaskan, membuat kedua penjaga keamanan itu tersipu. Ini. Lupakan saja, lupakan saja. Ada toilet di belakang ruang keamanan. Pergi saja dan segera kembali. Seorang petugas keamanan melambaikan tangannya dan menunjuk ke ruang keamanan yang tidak jauh dari situ. Terima kasih, teman-teman yang tampan. Ziyun melambaikan tangan pada mereka berdua dengan santai dan menaburkan segenggam bubuk. Namun, tidak ada yang menyadari kejadian ini. Tatapan kedua penjaga keamanan itu perlahan menjadi tumpul dan menatap ke depan tanpa reaksi apapun, seolah-olah mereka sedang kesurupan. Ziyun berjalan melewati ruang keamanan dan berpura-pura pergi ke kamar mandi dari samping, tetapi tubuhnya bersembunyi di luar jendela ruang keamanan. Ini adalah titik buta bagi kamera pengintai, dan Ziyun mungil dan tidak dapat ditangkap sama sekali. Untungnya, aku membawa beberapa barang bagus. Ziyun melambaikan tangannya, dan bubuk tipis memenuhi ruang keamanan. Beberapa detik kemudian, para penjaga keamanan di dalam menjadi seperti dua orang di pintu, dengan mata kusam, berdiri di sana seperti manusia kayu. Ziyun memutar gagang pintu dan berjalan masuk dengan terang-terangan. Yang lebih aneh lagi adalah beberapa petugas keamanan berdiri di sana seperti tongkat kayu dan tidak ada seorang pun yang melangkah maju untuk menghentikannya. Dengan tindakanku, semuanya akan mudah. Ziyun tersenyum bangga. Dia mengambil flash disk USB yang diberikan Wom dan mencolokkannya ke komputer host. Semua kamera pengintai besar dan kecil di layar tiba-tiba menjadi hitam. 2 detik kemudian, semuanya kembali normal. Sepertinya tidak ada yang berubah. Selesai. Ziyun mencabut USB drive, bersenandung, dan meninggalkan ruang keamanan. 5 menit kemudian. Apa yang terjadi tadi? Sepertinya saya kurang fokus. Seorang petugas keamanan menggelengkan kepalanya. Saya juga berpikir begitu. Petugas keamanan yang duduk di sebelah komputer memeriksa dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tidak ada yang mengatakan apapun lagi. Lagi pula tidak ada yang terjadi. Jika mereka melaporkannya kepada atasan, mereka mungkin dituduh malas bekerja, dan kemudian mereka akan kehilangan pekerjaan. Kedai kopi. Aku sudah menyelesaikannya. Ziyun tersenyum bangga dan mengembalikan USB drive itu ke Wom itu. Ya, obat untuk menghilangkan pikiran linglungmu sangat berguna. Apa kau punya lagi? Pinjamkan aku. Apa yang kau inginkan? Lagi pula, kau tersenyum begitu tidak senonoh, apa kau sedang merencanakan sesuatu? Ziyun mencibir dan duduk di kursi di sebelah cacing itu. Apakah kamu sudah selesai di sana? Dengan sangat cepat, dengan harta karunku ini, seluruh sistem keluarga Chen akan terungkap di hadapanku. Cacing itu menggoyangkan poni di dahinya dan mengetuk-ngetukkan jarinya pada keyboard. Ledakan. Selesai. Cacing itu berteriak, dan Ziyun segera menjulurkan kepala kecilnya. Di layar komputer, ada banyak diagram sirkuit, yang begitu padat sehingga dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Apa-apaan ini? Jangan terburu-buru.
Cacing itu segera memilahnya, dan Ziyun akhirnya menemukan apa itu. Setiap tombol berhubungan dengan setiap kamera pengintai. Mari kita lihat. Cacing itu membuka layar secara acak, yang memperlihatkan pemandangan keluarga Chen, dengan sofa, meja kopi, dan TV. Seharusnya itu adalah ruang tamu. Dia memang orang kaya. Set sofa ini pasti harganya puluhan ribu. Berhenti bicara omong kosong dan pergilah cari saudaraku. Ya, coba saya lihat di mana bosnya. Bab 1074. Ini adalah ruang tamu, ruang belajar, dan ruang makan. Cacing itu mengklik port video pengawasan satu persatu, dan mereka dapat melihat bagian dalam keluarga Chen dengan jelas. Di rumah besar seperti itu, ada ratusan pelayan dan ratusan penjaga keamanan, belum lagi para penjaga dan tetua keluarga Chen. Skala ini bahkan lebih besar dari pangkalan Eropa di Istana Hades. Mengapa ada begitu banyak kamera di rumah ini? Cacing itu mengeluh dengan tidak sabar. Ia memeriksa 20 atau 30 kamera tetapi tidak melihat tanda-tanda Yesikai. Tidak ada yang bisa dilakukannya. Meskipun program peretas itu dapat membobol sistem keluarga Chen, ia hanya dapat melihat kamera satu persatu. Mungkin dia sedang menggunakan toilet atau mandi, kata Ziyun lemah. Memang, mustahil bagi keluarga Chen untuk memasang kamera di kamar mandi. Sebaiknya aku mencarinya lagi. Si cacing tersipu dan segera mengganti topik pembicaraan. Ketemu. Tiba-tiba, Ziyun berteriak. Sosok Yesikai muncul di salah satu kamera pengintai. Dari layar komputer, terlihat bahwa Yesikai sedang duduk di sofa, menggesek ponselnya, tampak sedang melihat sesuatu. Cepat, panggil bos. Wom menepuk bahu Ziyun dengan gembira. Oh, oke. Ziyun segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Yesikai. Keduanya tidak dapat menghubungi Yesikai selama beberapa hari. Awalnya mereka mengira dia benar-benar ada urusan, tetapi ternyata Yesikai tidak pernah meninggalkan keluarga Chen. Bahkan jika dia menelepon, tidak mungkin dia tidak dapat dihubungi selama 24 jam. Nomor yang Anda panggil sedang digunakan. Suara wanita, yang familiar terdengar dari ujung telepon Ziyun. Kakakku sedang menelepon. Ziyun menatap gambar di layar komputer, lalu menatap ponselnya, wajahnya penuh keterkejutan. Dia jelas-jelas sedang bermain telepon genggamnya di sofa, bagaimana mungkin dia menelepon? Tidak mungkin. Wom berdiri dengan bersemangat. Pemantauannya real time, tidak ada celah. Mungkinkah bos telah memblokirmu? Wom mengambil ponselnya sendiri dan menghubungi nomor Yesikai, tetapi panggilannya tidak tersambung. Dia mengetik pesan teks dan mengirimnya, tetapi Yesikai tampaknya tidak melihatnya dan hanya bermain-main dengan ponselnya. Yesikai tidak punya alasan untuk menghalangi mereka berdua, tetapi faktanya ada di hadapannya. Seseorang memodifikasi telepon bos. Cacing itu segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Seseorang pasti telah memasang program di telepon Yesikai yang dapat memblokir beberapa nomor yang ditentukan. Ponsel adalah barang pribadi. Orang luar tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mendapatkan ponsel Yesikai kecuali. Kalian berdua, apa yang kalian lakukan di sini? Tiba-tiba, sebuah suara dingin terdengar di belakang mereka berdua. Tiba-tiba berbalik, ternyata itu adalah Chen Ruoya. Ketakutan memenuhi wajah mereka. Mereka berbalik dan melihat orang-orang di sekitar mereka menatap mereka dengan penuh rasa iri. Mereka bukanlah pelanggan, melainkan penjaga keluarga Chen yang berpakaian sipil. Lari! Teriak Ziyun pelan, lalu meraih cacing itu dan melempar dia dan komputernya keluar jendela. Tangkap mereka! Chen Ruoya berkata dengan suara dingin, dan para pengawal keluarga Chen di belakangnya segera bergegas maju. Jangan ke sini! Ziyun berteriak dan melambaikan tangannya untuk menaburkan bubuk mesiu. Begitu pengawal keluarga Chen di depan menghirup bubuk mesiu, mereka jatuh ke tanah dan mulutnya berbusa. Tidak bagus, semuanya, tahan napas. Chen Ruoya melangkah maju dengan wajah serius, mencengkeram leher Ziyun, dan memukul lehernya dengan keras dengan pisau, membuatnya langsung pingsan. Ziyun, kau! Cacing itu menahan rasa sakit dan merangkak dari tanah. Melihat Ziyun dipukul hingga tak sadarkan diri oleh Chen Ruoya, ia ingin segera menyelamatkannya, tetapi ia hanyalah orang biasa. Bahkan jika ada 10 orang, ia tidak dapat mengalahkan seorang pengawal keluarga Chen. Sebelum ia sempat bereaksi, tangan kiri dan kanannya ditarik keluar oleh 2 orang. Chen Ruoya berjalan beberapa langkah dan memukulnya hingga tak sadarkan diri dengan telapak tangan. Kunci mereka.
Perintah Chen Ruoya dingin. Beberapa penjaga segera membantu mereka berdua masuk ke mobil dan membawa mereka kembali ke keluarga Chen. Yang lain, bersihkan tempat kejadian, kata Chen Ruoya dengan tenang, mengambil laptop Om dan melemparkannya ke tempat sampah di dekatnya. Kota Donghai. Ini adalah hotel yang dikelola oleh keluarga kami. Hotel ini dilengkapi dengan langkah-langkah keamanan di dalam dan luar. Hotel ini sangat aman. Anda dapat menginap di sini terlebih dahulu. Zheng Ji melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada pelayan untuk menyajikan hidangan. Para penjaga rahasia dan penjaga bulan lainnya juga telah disediakan akomodasi oleh Zheng Ji, dan yang terluka juga menerima perawatan. Kita sudah bertarung begitu lama, kalian pasti lapar. Ini adalah makanan khas Laut Cina Timur, kalian bisa mencobanya. Zheng Ji menyapa semua orang dengan hangat. Kemudian, baik Nightmare maupun Soul Destroying tidak mengangkat sumpit mereka. Tuan Zheng, jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Kami datang ke Laut Cina Timur untuk urusan mendesak, bukan untuk wisata. Saya sangat berterima kasih atas bantuan Anda, tetapi saya tetap berharap Anda dapat berbicara terus terang. Jiqian sedikit malu. Zheng Ji baru saja membantunya, yang tentu saja bagus, tetapi mereka tidak punya banyak waktu. Dengan berlalunya hari demi hari, kemungkinan menemukan hantu itu akan semakin kecil. Baiklah, aku tidak akan menyembunyikannya. Zheng Ji memberi isyarat, dan pelayan hotel serta pengawal pribadinya perlahan meninggalkan ruangan. Adik perempuan saya, Zheng Ruo, ditemukan meninggal di kamar tidurnya di rumah beberapa hari yang lalu. Nona Ji, apakah Anda tahu hal ini? Ini, aku pernah mendengarnya. Ayahku mengatakan kepadaku bahwa dia sangat menyesal atas apa yang terjadi pada Nona Zheng. Jiqian tampak bingung, tetapi dia memiliki firasat yang sangat buruk di dalam hatinya. Tuan Zheng, apa maksud Anda dengan mengatakan hal ini? Apakah Anda menduga bahwa ini dilakukan oleh orang dewasa? Tanya Selena terus terang. Ya, Tuan Zheng, apa maksudmu? Niehun juga menimpali. Semuanya, harap bersabar. Aku ingin menunjukkan sesuatu kepada kalian. Zheng Ji melambaikan tangannya dan mengulurkan tangan untuk mengeluarkan lencana kuil bulan dari sakunya. Bagaimana ini bisa terjadi? Jiqian melihat lencana itu dan alisnya langsung berkerut. Ini adalah lencana kuil bulan, dan hanya pengawal bulan yang bisa memilikinya. Dia mengambil lencana itu dan melihatnya dengan saksama, dan tidak ada keraguan tentang itu. Namun, bagaimana Zheng Ji mendapatkan lencana ini? Lencana ini muncul di tempat kematian, kata Zheng Ji ringan. Apa? Ini tidak mungkin. Selina tiba-tiba berdiri. Semua kematian pengawal bulan tercatat. Lencananya tidak akan pernah bocor. Jangan khawatir, semuanya. Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku meragukan kalian. Zheng Ji menggelengkan kepalanya. Sebaliknya, aku sangat yakin bahwa ini tidak dilakukan oleh Nona Ji. Tuan Zheng, apa yang ingin Anda katakan? Nona Ji, banyak orang di keluarga sekarang yakin bahwa Anda yang melakukannya. Anda telah membunuh putri tertua keluarga Zheng. Ini masalah besar. Jika tidak ditangani dengan benar, bisa jadi akan terjadi pertikaian antara keluarga Zheng dan keluarga Ji. Zheng Ji berkata kata demi kata, saya tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Bab 1075. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Jiqian membantahnya dengan tegas. Semua orang mengira itu tidak mungkin. Jiqian tinggal bersama mereka, dan Istana Dunia Bawah dan Kuil Bulan tidak ada hubungannya dengan keluarga Zheng di Laut Cina Timur. Bagaimana mungkin Jiqian mengirim seseorang untuk membunuh Zheng Ruo? Itu hanya khayalan. Oh tidak, harus dikatakan bahwa itu adalah rekayasa belaka. Nona Ji, Anda baru saja kembali ke keluarga Ji. Tidak ada alasan bagi Anda untuk melakukan hal seperti itu. Selain itu, adik perempuan saya selalu mengembangkan diri dan tidak pernah bertengkar dengan dunia. Tidak mungkin dia menyinggung Anda. Orang-orang di keluarga itu berbicara omong kosong. Wajah Zheng Ji menunjukkan sedikit ketidakberdayaan dan kebencian. Karena Tuan Zheng mempercayai kami, maka kurasa Anda pasti punya sesuatu untuk dibicarakan dengan kami, kata Mo Ji dari samping. Nona muda ini memang pintar. Aku datang ke sini karena aku benar-benar ingin bekerja sama denganmu. Zheng Ji menghela napas. Sejujurnya, dalam keluarga, anggota keluarga dan tetua keluarga memiliki banyak kekuasaan. Seringkali, ayahku dan aku tidak bisa mengabaikan reaksi mereka. Keluarga Zheng memang kuat, tetapi jumlah anggotanya sedikit. Ayahku hanya punya 2 anak, aku dan adik perempuanku.
Dia tidak punya pilihan selain membagi sebagian kekuasaannya dengan orang luar. Kali ini, mereka semua bersatu dan bersikeras bahwa Nona Ji adalah pembunuhnya dan menuntut agar keluarga Zheng membalas dendam pada keluarga Ji. Zheng Ji melihat ekspresi orang banyak dan tatapannya perlahan jatuh ke wajah Ji Qian. Kurasa, saat ini, ayahmu seharusnya sudah menerima berita itu dan membuat beberapa persiapan. Zheng Ji tersenyum pahit, kekuasaan tidak bisa sepenuhnya terpusat, jadi ayahku dan aku harus mempertimbangkan pendapat mereka. Zheng Ji berdiri, dan pemandangan berikutnya sungguh tak terduga. Dia benar-benar membungkuk dalam-dalam kepada Ji Qian. Tuan Zheng, apa maksud Anda dengan ini? Ayahku dan aku tidak ingin bermusuhan dengan keluarga Ji, tetapi ada suara-suara lain di dalam keluarga. Aku harap Nona Ji akan menjelaskan sikapku dengan jelas kepada ayahmu. Zheng Ji berbicara kata demi kata, dan nadanya terdengar sangat tulus. Semua orang tampak tersentuh. Dalam keluarga besar, airnya dalam dan berlumpur. Dalam sejarah, ada banyak menteri kuat yang mengendalikan pemerintah dan memiliki kekuasaan atas pemerintah dan negara. Jika ini benar, maka jika urusan keluarga Zheng tidak ditangani dengan benar, sangat mungkin akan menyebabkan konflik antara kedua keluarga. Sebagai putri tertua dari keluarga Ji dan tersangka dalam pembunuhan Zheng Ruo, Ji Qian memiliki kewajiban untuk menanganinya secara pribadi. Memikirkan hal ini, Ji Qian tampaknya mengerti mengapa begitu banyak sekte seni bela diri datang ke Donghai untuk membunuhnya. Mungkin, itu adalah hadiah yang diberikan oleh menteri kuat dari keluarga Zheng ini. Tentu saja, aku akan melakukan ini bahkan jika Tuan Zheng tidak mengatakannya. Ji Qian mengangguk. Saat ini, tidak peduli apakah Zheng Ji baik atau buruk, tulus atau munafik, dia tetaplah seorang sekutu. Tuan Zheng, sebenarnya tujuan terpenting kedatanganku ke Laut Cina Timur kali ini adalah untuk mencari teman. Jika Tuan Zheng tidak keberatan dengan masalah ini, aku harap Anda dapat membantu kami. Ji Qian ragu sejenak, tetapi tetap mengatakannya. Keluarga Zheng sangat kuat di Laut Cina Timur. Konon, bahkan kekuatan dunia bawah tanah Laut Cina Timur dikendalikan oleh keluarga Zheng. Jika seseorang ingin menemukan seseorang di daratan Laut Cina Timur, keluarga Zheng pasti akan sangat membantu. Tentu saja, beritahu aku informasi apapun tentangnya dan aku pasti akan membantumu. Zheng Ji menyetujui berulang kali. Nona Ji, Anda baru saja melihat bahwa orang-orang dari sekte seni bela diri lebih suka menghabiskan darah daripada membunuh Anda. Kalau ini Eropa, aku jamin mereka bahkan tidak akan punya kesempatan untuk bicara. Moji mendengus dingin, tak berdaya, ini bukan tanah kelahiran mereka, dan keluhan paling banter hanya gerutuan. Jadi, sebaiknya kalian tinggal di Laut Cina Timur untuk sementara waktu. Pertama, kalian bisa menemukan orang di sini. Kedua, ini Laut Cina Timur. Setidaknya di sini, orang-orang dari Sekte Jianghu tidak berani bertindak gegabah. Baiklah, terima kasih, Tuan Zheng. Ji Qian membungkuk dan mengucapkan terima kasih. Rumah sakit Tunghai. Aduh. Guli, apakah kamu sedang flu? Apakah kamu ingin aku memeriksanya? Tanya Gusin dengan khawatir. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Mungkin ini awal dari pergantian musim. Hantu itu menggelengkan kepalanya. Hei, saudara Guli, kamu berhubungan intim lagi dengan saudari Xin. Pada saat ini, seorang perawat wanita di dekatnya bercanda. Begitu kata-kata itu keluar, wajah mereka memerah, dan tangan mereka yang saling berpegangan tiba-tiba mengendur. Cek, kita semua sudah dewasa, seharusnya tidak seserius itu. Apa yang kamu bicarakan? Pergi dan ganti botol infus pasien. Gusin berpura-pura marah. Ya, aku akan pergi sekarang dan tidak akan mengganggumu lagi, haha. Gusin, filmnya akan segera dimulai, ayo berangkat. Gos melihat jam tangannya. Rumah sakit sudah tutup, dan keduanya sepakat untuk pergi ke pusat perbelanjaan terdekat untuk menonton film setelah pulang kerja. Baiklah, aku akan ganti baju dan pergi. 10 menit kemudian. Guli, sepertinya kamu sedang mengkhawatirkan sesuatu. Keduanya berjalan bergandengan tangan di jalan, tampak seperti sepasang kekasih, kecuali ekspresi Gos yang sedikit aneh, dan matanya menatap lurus ke depan, seolah-olah dia hidup di dunianya sendiri. Gusin mengira dia sedang memikirkan sesuatu beberapa kali. Ah, tidak, hanya saja aku sedikit bingung akhir-akhir ini. Hantu itu tampak sedikit kebingungan. Apakah kebingungan itu karena kehilangan ingatan?
Gusin adalah seorang perawat dan tahu sedikit tentang neurologi. Seseorang yang telah kehilangan ingatannya selama lebih dari 20 tahun dan memiliki kepala yang kosong pasti akan merasa kesepian dari lubuk hatinya. Selain itu, mereka tidak pernah menemukan kerabat Ghost, dan mereka bahkan lebih kesepian karena sendirian. Yah, aku sudah mencoba mengingat masa lalu akhir-akhir ini, tapi tidak ada gunanya. Begitu aku mulai memikirkannya, aku jadi sakit kepala. Kalau begitu jangan pikirkan itu. Sebenarnya, kita harus menantikannya, kan? Kamu punya banyak teman di sekitarmu sekarang, dan aku akan selalu bersamamu. Gusin tersenyum tipis, dan di bawah sinar matahari, dia memiliki kecantikan seperti gadis tetangga. Yah, kau benar. Mungkin semuanya adalah takdir. Akan lebih baik jika ingatan itu bisa dikembalikan. Jika tidak, maka kita harus menghadapi hidup dengan berani. Berhenti. Pada saat ini, sekelompok orang bergegas dari segala arah dan mengepung kedua orang itu. Sekilas, pemimpinnya adalah pemimpin yang kekar. Saudaraku, aku tidak mengatakan bahwa kalian terlalu menghantui. Ghost tidak tahu apakah harus menertawakan atau menangis pada orang-orang ini, tetapi karena mereka mencari masalah, dia masih harus melindungi keselamatan Gusin. Bersembunyilah di belakangku. Ini jalan, mereka tidak akan berani melakukan apapun. Hantu itu menghibur dengan lembut. Saudaraku, jangan salah paham. Kami di sini bukan untuk membuat masalah. Pemimpin bertubuh kekar itu melambaikan tangannya berulang kali. Saya ingin bertanya apakah Anda bersedia bergabung dengan kami. Apa? Hantu itu tak kuasa menahan diri untuk berteriak ketika mendengar hal itu. Kami semua sudah melihat kemampuanmu, saudaraku. Jika kamu bergabung dengan geng kami, kamu pasti akan mendapatkan keuntungan. Bersambung.